Dan ini memang jenengan yang bawa asli dari sana ya, bukan bibit dari daerah-daerah kabupaten lain di Indonesia. Ini bukan ya? Bukan. Termasuk sampai sekarang ini kebun-kebun belimbing ini kan di sekitar kita, termasuk di luar kecamatan Puring itu banyak sekali tuh belimbing seperti ini Pak Kemin. Mbah-mbahnya berarti jenengan yang bawa itu? Ya pertama yang bawa ini ibaratnya saya pikir-pikir koleksi dulu lah. Koleksi dulu. Koleksi. Awalnya berarti bawa berapa batang itu? Saya awalnya bawa 2 batang aja. Belimbing 2, jambu 2. Iya. 2 sekarang sampai udah ribuan bahkan hektar. Oh, dipangkas dulu sebelum dibuahkan. Iya. Pangkas batang-batang yang sudah nggak produktif. Ranting-ranting yang kira-kira tidak tumbuh bunga ya. Iya. Di atas juga batang besarnya tapi enggak. Iya, batang besarnya enggak. Daun-daun digunduli mboten itu. Kalau daun-daun cuma seadanya aja lah. Seadanya aja. Yang penting dapat sinar terutama itu. Asal sinar masuk. Sinar masuk. Masuk sampai tembus tanah. Ke tanah gitu ya. Jadi nanti setelah pemangkasan itu kan ada pemangkasan itu, terus kita semprot. Disemprot? Iya, untuk perangsang bunga itu kan ada pupuk perangsang bunga. Oh iya. Kalau dulu waktu belum bertani, saya akui saya susah. Karena tidak mau terjun di pertanian ya. Setelah terjun ternyata penghasilan. Boleh nggak rata-rata per bulan berapa Mas Pak Kemin? Rata-rata kalau 1 bulan bisa mencapai 15 juta. Itu sudah bersih semua. 15 juta sudah potong modal, sudah itu keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Berarti gajiannya Pak Kemin itu murni udah bersih, udah makan, udah macam-macam 15 juta. Iya, seperti itu. Cuma kalau Selamat datang di Panggung Penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang hari ini ketemu lagi dengan Pak Kemin. Nah, ini yang beberapa waktu lalu sudah pernah menyampaikan penyuluhan di panggung penyuluhan kita terkait jambu hong. Beliau ternyata memang bukan hanya spesialis jambu hong, sahabat tani. Beliau adalah pemain belimbing madu daerah Kebumen. Ini belimbing buah ikonik khas Puring Kebumen ini. Sahabat tani yang sering lewat Kebumen, terutama lewat jalur selatan Dendels, pasti tahu banyak penjual belimbing madu, dan ini ternyata tersangkanya juga Pak Kemin ya? Iya. Iya. Disapa dulu sahabat tani Pak Kemin. Ya, selamat siang. Nama saya Watimin aslinya, tapi terkenalnya di daerah Kebumen, terutama di daerah Puring, terkenalnya Pak Kemin. Aslinya Watimin. Aslinya KTP-nya di KTP Watimin ya. Di KTP Watimin ya. Tapi viralnya Pak Kemin. Jadi kalau di sini nanya Pak Watimin bisa jadi nggak kenal ya Pak ya. Iya, ada tapi yang Pak kurang Kemin tahu. malah paham ya. Kalau Pak Kemin udah tahu semua. Ini sedikit mengulas. Ini beliau ini adalah memang profesinya petani urti ya, terutama ya, murni. Dulu beliau basicnya memang belajar dari sampai ke luar negeri sahabat tani dulu ya. Iya. Pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand. Dan dulu di sana juga berkutatnya terkait buah-buahan juga. Di sana ya saya kerjanya dulu di sana di kebun hortikultura semua. Di kebun? Iya, memang ngelola kebun seperti ini? Iya, ngelola kebun semua di sana. Ada belimbing pernah di sana? Belimbing ada. Jambu terus juga? Jambu hong ada. Terus ada jambu kristal juga ada. Jambu Pepaya, kristal juga ada? Iya. Di Thailand apa di Malaysia tadi? Kalau jambu kristalnya di Malaysia, sama jambu kristalnya itu belimbing ya juga di Malaysia. Di Malaysia. Kalau yang jambu hong di Thailand? Kalau yang jambu hong di Thailand. Pak Kemin udah ke negara mana saja itu belajar pertanian? Kalau dulu saya masuknya kan pertama kan di Malaysia. Masuk di Malaysia, ya, di kebun itu? Iya, di kebun itu, di kebunan terutama belimbing sama jambu kristal sama pepaya. Ya. Tapi majikan saya kan selalu pergi ke negara-negara lain. Saya diajak, disuruh ya ngambil tahu apalah di sana, nanti dipraktekkan di Malaysia termasuk itu. Di Thailand. Di Thailand ya. Berarti dari Malaysia jenengan diajak bosnya ke Thailand. Ngambil bibit jambu, bibit apa segala macam dikembangkan di Malaysia. Di Malaysia. Terus saya pulang dari Malaysia
saya ikut bawa pulang bibitnya seperti dari itu. Malaysia itu yang baik itu awalnya bibit kayak kemarin itu jambu hong kan dari Thailand aslinya ya, berarti dari Thailand ke Malaysia, masuk dari Malaysia dibawa pulang ke sini, jadilah kebun jambu hong yang sudah kami liput beberapa bulan yang lalu. Termasuk belimbing ini Pak Kemin ya. Termasuk belimbing ini. Belimbing ini berarti sejarahnya Pak Kemin yang bawa dari Malaysia juga dulu. Ya soalnya dulu bapaknya kan bareng. Bapaknya dari jambu Malaysia. Jambu dan belimbing bareng. Bareng, iya. Tapi dilepas dikembangkan pertamanya kayaknya belimbing duluan dulu, ya. Iya, soalnya belimbing dulu kan mudah diperkembangkan. Mudah dicangkok. Iya, enggak maksudnya diperbanyak mudah. Diperbanyak lebih mudah. Soalnya kalau jambu hong itu mau dipermudah itu lama. Soalnya nunggu buahnya dulu di sini masih tetap seperti di Thailand apa enggak? Soalnya gitu. Jadi nunggu buah dulu. Nunggu pohon itu besar kayak yang di belakang rumah Pak Kemin itu ya. Udah besar, tahu buahnya masih tidak terlalu banyak berubah. Masih persis seperti yang di Thailand itu. Baru jenengan nyangkok dan membuat kebun itu. Termasuk ini dulu awalnya juga jenengan bawa indukannya dari Malaysia itu ya. Ini yang belimbing ini Pak. Iya. Belimbing sama jambu itu, jambu hongnya. Belimbing sama jambu hong. Kenapa yang lebih pertama terkenal belimbingnya? Karena memang lebih cepat untuk dikembangkan. Ini bukan belimbing Demak yang dulu belimbing madu Demak segala macam. Itu kan pernah sebelum Kebumen terkenal belimbing Pak Kemin. Iya dulu pernah. Sama enggak ini dengan belimbing? Beda jauh. Kalau belimbing Demak itu kalau di sini rasanya agak jauh banget sih sama belimbing madu yang ini saya bawa. Bentuknya sama. Bentuknya hampir sama. Bentuknya hampir sama, cuma kalau dipegang seperti ini, itu kalau belimbing Demak itu agak ada kerut-kerutnya. Oh, di dagingnya sini ada kerut-kerutnya. Kalau ini lebih halus. Ini kan lebih halus. Kalau rasanya? Kalau rasa ini, kalau belimbing yang madu ini rasanya manis, walaupun masih hijau, itu sudah nggak ada rasa kecut. Oh gitu, walaupun masih hijau kayak gini nih, udah nggak ada kecutnya sahabat Tani. Tapi kalau belimbing yang Demak itu sudah warna kuning kayak gini, itu masih ada rasa kecut-kecutnya, asamnya itu. Pernah nggak nyoba belimbing Demak di Puring? Atau ada yang pernah nanam nggak? Dulu pernah, sebelum saya masuk dengan belimbing yang dari Malaysia ini ya. Dulu sudah ada yang masuk, cuma itu harga itu nggak mencapai sama sekali, di bawah belimbing madu jauh banget. Harganya lebih murah? Iya, lebih murah. Karena mungkin rasanya itu lebih manis ini ya? Lebih manisan yang belimbing madu ini. Dan ini memang jenengan yang bawa asli dari sana ya, bukan bibit dari daerah-daerah kabupaten lain di Indonesia. Ini bukan ya? Bukan. Termasuk sampai sekarang ini kebun-kebun belimbing ini kan di sekitar kita, termasuk di luar kecamatan Puring itu banyak sekali tuh belimbing seperti ini Pak Kemin. Mbah-mbahnya berarti jenengan yang bawa itu? Ya pertama pertama yang bawa ini ibaratnya saya pikir-pikir koleksi dulu lah. Koleksi dulu. Awalnya berarti bawa berapa batang itu? Saya awalnya bawa 2 batang aja. Belimbing 2, jambu 2. Iya. 2 sekarang sampai udah ribuan bahkan hektaran ini kalau kan ada di Tanahan juga ada yang nanam di Bulus Pesantren ada, di Ambal ada, di Mirit ada itu. Juga di Purworejo juga ada. Sampai Purworejo. Bibit yang sama dari bibitnya Pak Kemin ini ya. Di Cilacap juga ada. Sampai Cilacap udah. Dan mereka berproduksi sama baiknya dengan yang ada di sini. Iya, sama. Cuma sekarang ada agak susah sedikit lah. Susahnya apa Pak Kemin? Ya kendalanya apa itu? Susahnya kenapa? Kalau sekarang susahnya kendalanya ya semenjak ada COVID lah itu. Sejak ada COVID-19 tahun 2020 kemarin sampai sekarang? Iya. Apa permasalahannya? Permasalahannya buahnya sekarang dijual agak menurun lah. Agak menurun. Karena mungkin pasarnya saat COVID itu kan terhenti ya, mungkin distribusinya ya. Seperti itu, iya. Terus kendalanya ada lagi sekarang penyakitnya, hamanya itu lalat buah terutama itu yang susah banget. Kendala budidayanya ternyata yang susah itu lalat buah. Makanya sahabat tani bisa lihat itu di belakang semuanya itu dibrongsong pakai plastik karena untuk mengendalikan memang lalat buah. Bukan hanya belimbing sebenarnya semua Pak Kemin ya, ada jambu kristal, ada jambu hongnya Pak Kemin, itu juga semua
harus dibungkus dengan plastik, sahabat tani. Ini kita buka karena biar sahabat tani tahu bentuk belimbing madu khas Kebumen yang dibawa nenek moyangnya dari Malaysia, kata Pak Kemin. Dan ini contoh-contoh dulu TKI atau gimana Pak Kemin ke Malaysia? Dulu saya TKI yang berhasil ini berarti ya. Berarti jenengan ke sana bukan hanya mencari uang tapi mencari ilmu Pak Kemin. Ya, intinya saya ke sana malah belajar awalnya tak pengennya mencari uang. Awalnya tapi mencari uang. Kalau sudah ternyata di sana selama 1 tahun saya berpikir kenapa aku di tempat saya harusnya bisa kayak gini. Soalnya tanah di tempat aku juga lebih subur daripada tanah sana. Iya. Di perusahaan sana dulu ya. Maunya saya insya Allah besok kalau sudah saya pulang dari Malaysia. Tetap saya mau ya intinya mau ngembangkan seperti di sana lah. Seperti di sana. Saya mau nyoba. Dan alhamdulillah keturutan. Inilah pemain belimbing. Tersangka apa yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan komoditas belimbing madu di Kebumen, sahabat tani. Nah ini Pak Kemin, belimbing ini kan sekarang atau beberapa tahun bahkan sebelum pandemi ini menjadi ikon Puring kalau nggak salah Pak Kemin. Iya dulu. Itu sahabat tani kalau wisata ke daerah pantai mana, Sowuk, Bopong, segala macam pasti banyak yang berhenti di pinggir-pinggir jalan itu, jalan Dendles ya. Itu rumah Pak Kemin, sahabat tani ya. Di depan rumah Pak Kemin itu banyak penjajah belimbing-belimbing seperti ini. Makanya terkenal di Kebumen belimbing madunya ya. Di Puring ini menjadi pusatnya belimbing madu. Dan ini Pak Kemin, teknik budidayanya itu seperti apa? Kalau bisa diceritakan sedikit dari awal dulu bibit ya, dari bibit 2 batang dari Malaysia itu yang dilakukan Pak Kemin apa menjadi puluhan hektar di Kebumen sekarang? Dulu pas saya pertama kan saya bawa 2 pohon. Iya. 2 pohon belimbing, 2 pohon jambuhong. Iya. Saya tanam bersamaan itu 2 pohon di belakang rumah itu ya. Di ya. belakang rumah. Saya udah nyoba, udah jadi pohon belimbingnya. Ya sudah jadi ada buahnya. Terus gimana caranya saya bisa mengembangkan? Dulu kan saya bukan ahli nyetek. Saya panggil teman saya di daerah Magelang, suruh kerja sama saya, suruh bikin bibit belimbingnya. Sampai ngundang teman yang memang Magelang itu memang banyak ahli nyetek. Banyak pembudidaya bibit. Terus saya pinginnya membudidayakan belimbing itu, mengembangkan dari 2 pohon itu, dari 2 pohon dicangkok modelnya, disetek. Jadi berarti batang bawahnya ada yang dari biji? Iya, kalau pertama awalnya saya menyemek biji yang belimbing biasa lah, belimbing desa, lokal lah ya, belimbing lokal ya. Itu saya dari biji selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu baru udah bisa disetek dari biji itu. Disambung pucuk atau diokulasi modelnya? Saya modelnya diokulasi, disambung, ditempel mata. Ditempel mata. Iya, tempel mata. Diokulasi tempel mata itu ya. Iya, selama kurang lebih 3 bulan. 3 bulan baru tumbuh. Jadi, iya baru jadi bisa, ya istilahnya sudah bisa ditanam lah itu. Bisa ditanam di lahan. Soalnya pertama kali itu saya nyoba ada 100 pohon saya coba itu cuma jadi berapa pohon lah, ya kurang lebih ya 70% lah jadinya. Saya pikir-pikir kalau kayak gini kan saya lama nunggunya, lebih baik saya panggil teman saya suruh bikinkan sama saya okulasinya, itu saya suruh bikinkan di tempat saya terus akhirnya menumbuhkan biji itu sebanyak-banyak mungkin. Soalnya pertama kali buahnya kok dipikir-pikir buahnya bagus, rasanya manis. Kemungkinan besok ini harga belimbing bisa bagus lah, seperti itu. Akhirnya saya bikin banyak sampai minta bantuan teman yang memang ahli nyetek, okulasi itu.
Sampai Pak Kemin sampai sekarang tapi udah bisa ahli sendiri dong. Ya sudah bisa. Bisa nyambung nyetek sendiri kan sekarang, nggak harus ngundang orang. Iya. Itu indukan belimbingnya berarti yang di belakang rumah itu Pak Kemin? Iya, indukannya yang di belakang 100 rumah. stek, 100 bibit pertama itu juga yang di belakang itu Iya. ya, yang sudah dipangkas Ya, dan sudah, ditumbuhkan lagi sudah itu ya. diremajakan. Sudah besar-besar itu ya. Iya. Dan itu dari budidaya itu, dari perbanyakan itu bibit sampailah ke selain kebunnya Pak Kemin ya, tetangga-tetangganya, Tetangga-tetangga. kemudian keluar Ya, kecamatan, nyampe luar kecamatan. dijual ke petani ke- yang menginginkan itu. Dan ini menjadi sentra jadinya Puring itu ya. Termasuknya sentralnya. Sentra Sentral Blimbing Madu di belimbing Puring. madu di Puring ya. Nah, sahabat tani, kalau memang ada yang pengen bibit, boleh sekarang Pak Kemin. Kalau sekarang sih ya boleh aja. Boleh aja. Cuma kan kalau sekarang sepertinya saya sudah saya tahan lah bibit itu. Tidak memproduksi bibit. Iya, berarti. saya Lagi sekarang tidak sudah tidak memproduksi bibit lagi. Tapi kalau ada yang pesan, saya buatkan seperti itu. Jadi tergantung pemesanan sahabat tani. Karena bisa jadi mungkin dari bibit-bibit yang sudah mengembang di beberapa kecamatan bahkan luar kabupaten, mereka membuat bibit sendiri juga bisa jadi ya. Iya, sudah bisa jadi bibit yang baru lagi. Intinya ini termasuk di kebun sekarang kita berdiri ini berarti batang bawahnya itu termasuk dari biji ini, Pak? Iya. Atau cangkok? Kan bisa dicangkok juga. Kalau ini nggak bisa, kalau dicangkok itu tumbuhnya lama banget. Oh gitu. Iya. Jadi belimbing ini semua yang dikembangkan dari Pak Kemin itu Dari biji. dari biji semua. Iya, dari biji sudah jadi. Kemudian disambung. Okulasian iya. semua ya. Lain beda sama jambu kristal ya. Iya, Kadang kalau jambu kristal bisa dicangkok. banyak yang dicangkok. Itu mudahnya dicangkok kalau jambu kristal. Mudah yang dicangkok dan cepat berbuah yang dicangkok. Nah ini budidayanya seperti horti biasa ya, seperti tanaman buah biasa, Iya, Pak. biasa. Dibikin lubang tanam ya. Kemudian ditanam, kemudian dipupuk biasa nggih. Iya, biasa ya. Pakai organik, pakai kimia juga ada. Iya, ada. Kemudian ada perawatannya nih Pak Kemin. Perawatan selama ini yang paling bermasalah di jenengan atau di sahabat tani Pak, petani-petaninya Pak Kemin yang ngambil bibit di Pak Kemin biasanya keluhannya apa kalau budidaya belimbing madu Pak Kemin? Kalau menurut saya keluhannya satu ya, itu semenjak ada COVID itu kalau penyakitnya itu yang banyak banget, itu lalat buah. Itu sejak ada COVID, lalat buahnya datang. Iya, soalnya ada ngaruh berarti. Kemungkinan bersamaan lah. Bersamaan dengan datangnya COVID ya. Dulu waktu belum ada Sebelum COVID. ada COVID nggak separah sekarang. Iya, nggak pernah bungkus belimbing. Hah? Nggak pernah bungkus. Nggak pernah dibrongsong seperti yang ini? Nggak pernah. Iya, nggak pernah sebelum ada COVID itu. Dan aman. Aman. Oh. Tapi semenjak ada COVID, ya terus bungkus. Kalau sebelum dibungkus, kalau buah yang masih kecil-kecil kayak gini. Oh, ini kecil ya badannya ya. Masih kecil seperti ini. Harus nyemprotannya itu harus rutin. Sebelum dibungkus, penyemprotannya harus rutin. Kalau dari bunga kemudian menjadi buah kecil sampai sebelum dibungkus harus rutin berapa hari sekali itu? Itu minimal 2 minggu kan minimal sudah bisa dibungkus, itu harus minimal ya 3 kali penyemprotan. Oh, pembungkusannya nanti usia 2 minggu dari bunga menjadi buah ya? Iya, pentil kecil gitu ya? Pentil kecil menjadi seumuran 2 minggu sekitar 3 kali semprotan. Iya. Habis itu baru bisa dibungkus. Bisa dibungkus. Karena kalau bungkusnya kekecilan nggak bisa. Itu nggak bisa. Kalau masih contohnya kayak gini, masih kecil banget, iya, masih kecil banget ya. Itu mudah rontok. Mudah rontok. Karena mungkin panas ya Pak Kemin. Iya, kemungkinan panas juga. Terus sama istilahnya ya kan kadang di sini cuacanya kan nggak tentu. Kadang ada hujan, ada panas banget seperti itu. Kalau pas panas banget barangkali jadi di dalamnya belum kuat batangnya panas, ya karena terlalu kecil bisa rontok. Minimal usia pembungkusan dari buah kecil adalah 2 minggu. 2 minggu kurang 2 minggu sekitar sejempol gini lah tingginya lah ya. Dan itu baru dibrongsong pakai plastik. Ini plastik biasa kan Pak Kemin? Ini plastik biasa, cuma yang agak tebal, plastik bungkus gula itu kan bisa kan? Yang agak tebal terus dibolongin atau emang khusus plastik brongsong? Emang dibolongin. Oh, dari sananya. Iya. Emang beli untuk brongsong ini ya? Kalau jambu kristal itu udah ada. Udah ada ya. Karena saya udah pernah pesan sama plastik yang bungkus jambu itu sudah suruh
di pabriknya suruh dikasih lubang untuk airnya biar keluar ya, biar di ujung-ujungnya ya. Dan ini dibrongsong saat usia buah itu sekitar 2 minggu setelah terbentuk buah kecil dari pembungaan. Nah setelah 2 minggu itu terus dibrongsong, udah gitu aja? Udah. Nunggu panen? Nunggu panen aja, seperti itu. Nggak lagi disemprot ya? Saya sudah. Kalaupun mau nyemprot berarti nyemprot yang di sekitarnya yang masih kecil-kecil itu? Iya. Tapi kan kalau sekarang saya sistemnya, kalau sudah bungkus saya lepas nggak nyemprot. Walaupun ada buah susulan yang kecil-kecil? Iya, walaupun ada buah susulannya saya nggak semprot. Soalnya saya untuk menjaga kalau udah agak matang kayak gini kan. Udah mau dikonsumsi ya? Iya sudah mau konsumsi, takutnya ada obat yang masuk lah. Residunya walaupun sudah diplastikin, takutnya residunya masuk ke situ. Berarti walaupun masih penyemprotannya awal-awal pakai kimia, tapi ketika sudah berbuah besar seperti ini nggak pernah disemprot lagi. Saya nggak pernah menyemprot lagi. Untuk keamanan pangannya ya. Cuma nyemprotnya itu untuk menjaga sebelum dibungkus saja. Sebelum dibungkus. Nah ini pembuahannya berarti dibuat serempak Pak Kemen? Saya sekarang dibuat serempak. Kalau dulu waktu belum bungkus ada bungkusan belimbing, saya buahnya bisa berlanjut terus. Berurutan ya. Ada yang bisa dipetik, ada yang sudah agak mateng. Kayak model jambuhong itu kemarin kayaknya belum dibuat serempak ya? Masih belum nyusul-nyusul gitu ya? Bikin nyusul-nyusulan. Kalau ini dibuat serempak, jadi pembungaan, jadi ada panen raya gitu lah intinya ya? Ada panen rayanya. Dan ini bisa dikondisikan keinginan panganannya Pak Kemen, misal mau lebaran besok saya target harus panen gitu, dibungakan di sini gitu, bisa direncanakan ya? Bisa direncanakan. Iya. Tekniknya gimana Pak Kemen? Tekniknya itu sebelum rencana itu istilahnya kita kan rencananya besok lebaran. Besok lebaran ya misal. Besok lebaran, sekarang harus ada pemangkasan. Oh dipangkas dulu sebelum dibuahkan. Iya. Pangkas batang-batang yang sudah nggak produktif. Ranting-ranting yang kira-kira tidak tumbuh bunga ya. Iya. Di atas juga batang besarnya tapi enggak. Iya batang besarnya enggak. Daun-daun digundulin mboten itu. Kalau daun-daun cuma seadanya aja lah. Seadanya aja. Yang penting dapat sinar, terutama itu. Asal sinar masuk. Sinar masuk. Masuk sampai tembus tanah. Ke tanah gitu ya. Jadi nanti setelah pemangkasan itu kan ada pemangkasan itu, terus kita semprot. Disemprot? Iya, untuk perangsang bunga itu kan ada pupuk perangsang bunga. Oh iya. Itu udah disemprot. Enggak model di booster di tanahnya itu enggak harus di booster. Saya lewatkan daun semua. Lewat daun, pupuk bunga ya. Iya, lewat daun semua kalau saya. Soalnya lebih mudah kalau menurut saya, walaupun itu tinggi-tinggi kayak gini nyemprotnya gimana Pak Kemen? Itu kan saya nyemprotnya pakai blower. Oh, pakai blower ya. Terus gitu ya. Walaupun jadi ya seperti untuk fogging nyamuk lah itu. Kayak fogging seperti tapi itu. Tapi isinya pupuk. Pupuk untuk memacu pembungaan. Iya. Setelah itu dipangkas, kemudian disemprot, dipangkas sampai ke penyemprotan itu berapa hari Pak Kemen? Itu dipangkas sampai penyemprotan itu kurang lebih 15 hari. 15 hari udah mulai tumbuh daun-daun. Udah mulai daun muda. Daun muda disemprot. Nanti kan daun mudanya agak ketuaan. Agak ketuaan baru muncul bunga. Bunga. Seperti itu. Setelah disemprot, bunganya muncul banyak langsung ya otomatis ya karena penyemprotannya pruningnya itu pemangkasannya dibuat sama. Jadi satu hamparan langsung bunga semua waktu itu ya. Itu ditunggu sampai 15 hari. 15 hari mulai bunga. Kemudian dari bunga sampai pentil itu dari bunga sampai pentil sampai buah itu kecil kurang lebih saya nunggu ya 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan, setelah 1 bulan ditunggu 2 minggu baru dibrongsong. Iya. Tapi disemprotin karena memang setelah COVID ini banyak lalat buah. Tapi kalau waktu baru keluar bunga itu harus nyemprotnya jarang. Oh gitu, enggak disemprot pas keluar bunganya itu. Pas keluar bunganya. Iya, pas keluar bunganya itu penyemprotannya harus dikurangi. Harus dikurangi malah. Soalnya kalau penyemprotan itu seperti biasa itu 2 minggu 3 kali atau 2 kali itu bunganya banyak yang rontok. Penyerbukannya keganggu. Iya, penyerbukannya terganggu terutama. Setelah udah dipastikan jadi buah baru kalau sudah jadi buah kecil-kecil itu penyemprotnya harus disemprot. Seperti itu. Dan itu disemprot bareng semua. Iya. Brongsongnya berarti ini kalau kayak gitu modelnya berarti harus bareng sehari apa berapa hari brongsong. Iya. Semua gitu ya. Brongsong saya kan
ada karyawan yang perempuan lah yang suruh bungkusin. Suruh bungkusin plastik kayak gini ya. Kayak gini. Ini bungkus kayak gini ya Pak ya. Bungkusnya biasa aja Pak ya, pakai plastik tinggal ya, biasanya bungkusnya biasa aja. Cuma kalau saya pakai staples. Oh di staples atasnya. Biar cepat ya, nggak harus bundel gitu ya. Kalau bikin bundel itu ya bagus, cuma tapi agak lama. Lama ya benar. Cuma agak ngirit di biaya. Tapi lebih, kalau menurut saya lebih irit waktunya. Kalau saya bayar tenaga juga ya. Jadi lebih lama, otomatis tenaganya lebih banyak. Lebih banyak. Oke, ini kendalanya berarti di budidaya adalah lalat buah sahabat tani. Lalat buah, Pak Kemin cara mengendalikannya satu dengan penyemprotan sebelum buah itu umur 2 minggu, sebelum bisa dibungkus, disemprot rutin. Nah setelah sudah bisa dibungkus, otomatis dibungkus semua dan itu sudah nggak disemprot lagi. Iya. Sampai panen. Sampai panen Setelah pemberongsongan sampai panen biasanya berapa bulan atau berapa? Itu biasanya selama 2 bulan. 2 bulan menjadi matang kayak gini ya? Enggak, maksudnya kalau sudah dibungkus itu bisa dipanen itu 1 bulan. Oh 1 bulan setelah pembungkusan? Iya, itu sudah bisa dipanen. Itu selama panen biasanya kalau saya 2 bulan. Selama panen 2 bulan. Ya itu buah yang rata-rata yang masih kecil itu selama itu kita dibungkus kurang lebih 1 bulan itu bisa baru dipanen. Baru bisa dipanen, tapi panennya jangkanya itu bisa sampai 2 bulan panen terus. Kalau saya selama karena 2 bulan panen. Buah itu sak kebun mesti nggak sama ya ukurannya ya, pertumbuhannya. Ya ada yang kecil, jadi ada yang besar. Dipanen yang udah matang duluan, dipanen. Dipastikan matang lah ya. Iya. Itu yang dijual Pak Kemin bukan dikarbit atau apa ya? Bukan. Matang alami ya. Matang alami semua kalau di daerah sini. Alami. Karena memang udah dibungkus dan insya Allah aman kalau udah dibungkus ya. Iya. Nggak terkena hama lagi, lalat buah lagi. Dan ini 2 bulan panen, berarti 1 tahun bisa berapa kali panen Pak Kemin? Kalau 1 tahun biasanya saya dibuat 4 musim. 4 musim panen? 4 musim panen. Berarti 4 bulan sekali, 3 bulan sekali panen. Ini kan kalau buah sudah mulai agak kurang buahnya. Udah agak kurang, tinggal 1-2 gitu, langsung di pruning. Semprot, ya pruning sama semprot langsung. Pruning langsung semprot langsung biar tumbuh buah susulan. Iya, langsung buah susulannya ada seperti Jadi itu. Jadi kejar-kejaran terus sampai idealnya itu paling sering 4 kali panen dalam setahun. 1 tahun. 3 bulan sekali. Berarti kayak akhirnya sama seperti tanaman-tanaman pangan atau tanaman horti yang di lahan itu. Sayur-sayuran sama ya, jangka panennya ya Pak Kemin ya? Hampir sama. Hampir sama, cuman ini buah dikelola beneran. Nah ini sahabat tani, potensi buah lokal Indonesia ini, Kebumen khususnya, luar biasa ini. Ini menjadi ikon kita di Puring Kebumen, dan ini pasarnya sudah kemana aja Pak? Kalau saya udah memasarkan yang terutama di Bandung sama Jakarta. Pak Kemin sendiri yang buat sana apa ada pembeli? Itu saya pakainya online. Online? Iya, jual online. Ini canggih juga Pak Kemin, ternyata udah onlinean ya, pakai ini. Ya, sekarang kan sudah zaman modern pakai apa? Kayak Tokopedia. Iya. Enggak, maksudnya ada orang pesan. Oh gitu. Terus nanti dikirim. Bahkan orangnya nggak harus ke sini. Nggak harus ke sini. Percaya aja Pak Kemin. Apa mereka percaya langsung transfer biasanya ya? Iya, biasanya transfer dulu, baru dikirim barangnya. Awalnya orangnya transfer. Orang transfer saya kirim sekian. Oke. Nah terus kan lama-kelamaan saya sudah saling percaya. Itu temen atau memang dapat konsumen dari mana Pak Kemin? Emang dari dapat konsumen. Dari teman. Mereka nyari di Google. Di Google gitu. Waktu dulu kan awal-awal belimbing di Kebumen ini. Di Kebumen. Kan pernah viral banget lah. Viral, banyak yang liput. Banyak yang cari. Banyak yang upload produknya Pak Kemin itu. Walaupun nggak Pak Kemin sendiri yang upload itu ya. Jadi efek dari dunia cyber ini, dunia maya ini, ya ini di podcastin kita hari ini semoga saja tambah lagi nanti ini Pak. Pasarnya asal bisa memproduksi saja Pak Kemin. Ini berarti pasarnya sudah lintas provinsi bahkan ya? Iya. Lintas provinsi. Ya dulu saya pernah kirim ke Kalimantan. Ke Kalimantan? Cuma kan permintaan di Kalimantan itu terlalu banyak. Di sini
barangnya kurang. Sampai kurang-kurang seperti itu ya. Itu rata-rata mereka pembelinya itu penjual buah atau ya rata-rata penjual buah untuk dijual dalam bentuk buah di sana lagi. Ya. Jadi Pak Kemin nggak harus kemana-mana berarti selama ini. Nggak harus nganter bawa truk ke Jakarta kemana dropping nggak pernah ya. Nggak pernah. Hanya saya cuma tahunya harga di rumah. Harga di rumah Mas ini. Harga di rumah kalau kita sudah saling percayanya, sudah ibaratnya udah rembukan deal, baru kita kirim. Dikirim. Nanti pengirimannya semua ditanggung oleh konsumen pembeli itu ya. Pembelinya. Ini dari awal pas budidaya sampai sekarang pasarnya seperti itu ya. Termasuk di depan rumah itu kan pasarnya Pak Kemin juga. Iya, kalau ya? Di depan rumah saya ya terutama itu ada terus. Ada terus ya. Saya jual terus. Di depan rumah di Jalan Dendles itu ada apa? Lapak-lapak itu. Lapak-lapak kecil lah. Itu punya Pak Kemin itu. Kalau sahabat tani lewat Puring Jalan Dendles pasti ada. Nah itu istrinya Pak Kemin ya yang jualan itu. Yang jualan buat istri. Itu ke konsumen langsung malah. Siapa saja wisatawan biasanya yang berhenti ya, biasanya kalau ada orang yang berpergian kemana itu biasanya kan untuk mampiran lah seperti itu. Untuk mampiran beli. Tapi nggak Pak Kemin kendala pasar. Misal jenengan pas produksi ini kan dibuat serempak ya bunganya. Iya. Pas produksi ternyata banyak panen dan belum ada konsumennya. Pernah terjadi kayak gitu nggak? Biasanya itu kalau terjadi seperti itu kalau pas bulan puasa. Bulan puasa? Iya, pas bulan Ramadan itulah. Pas panen di bulan Ramadan. Iya. Malah pasarnya nggak? Pasarnya kurang. Kok bisa? Kan soalnya banyak orang makan buah juga. Kemungkinan sekitar kan kalau habis puasa ya, siang puasa terus sore sudah makan nasi. Sudah makan nasi atau makan. Sudah kenyang ya. Itu konsumsi kan buahnya masih. Konsumsi buahnya kurang ya. Kemungkinan seperti itu. Oh, trennya seperti itu. Jadi menyiasati itu Pak Kemin berarti dibuatnya panennya bukan pas puasa sekarang ya? Iya. Panennya pas setelah Lebaran itu. Puasa akhir itu harus mulai panen. Oh, puasa akhir mulai panen untuk dikonsumsi saat Lebaran. Jadi, ibaratnya seperti ini. Sebelum Lebaran itu kan kurang lebih H-10 lah. H-10 itu harus sudah mulai panen. Udah mulai panen. Seharusnya seperti itu. Kalau yang bagus. Itu pasar yang bagus. Berarti sudah tahu ya tren pasar yang dimana terserap oleh pasar dan dimana bulan kapan yang kurang gitu ya. Termasuk mungkin untuk harga Pak Kemin. Untuk harga ini barangkali sahabat tani penasaran kalau di TKP langsung ngambil di wilayah di Pak Kemin itu per kilo atau gimana ini jualnya? Ya kalau saya jualnya per kilo. Per kilo. Per kilonya berapa Pak Kemin? Ya per kilonya kalau saya jual ke bakul. Ke penjual lagi? Iya penjual lagi saya jualnya 12.000 sekarang ini. Sekarang, tapi harga kan fluktuatif ya? Iya. Tiap waktu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Kalau sekarang harga lagi di 12. Iya 12.000. Tapi kalau untuk penjual, pengecer konsumen langsung lah itu 15.000 per kilo. 15.000 per kilo. Isi berapa kalau ukuran segini? Kalau yang ukuran segini ini kan termasuknya sudah masuk super lah ya. Ini sudah masuk super. Ini kurang lebih isi 4. Isi 4 per kilo. 15.000. Ini termasuk. Kalau yang ukuran segini ini jualnya sudah kalau ke pengepul saya jual cuma 5.000. 6.000, 5.000 sekarang. Sekilonya? Iya. Oh karena ini termasuk kan kecil ya? Paling kecil. Paling kecil. Jadi harganya lebih murah. Lebih murah. Karena nggak kurang menarik ya, bentuknya kurang gede ini ya. Ya bentuknya. Tapi tetap laku. Ya tetap laku. Intinya tetap laku, nggak ada yang dibuang. Dan pasar Blimbing tetap ada penyerapannya sampai kapanpun selama ini nggak ada kendala ya Pak Kemin ya? Ya alhamdulillah sampai sekarang pemasarannya berjalan terus lah. Cuma semenjak ada COVID-19 itu agak menurun. Agak terhenti karena semua barang sebenarnya sejak ada COVID kan permasalahan distribusi juga Pak Kemin. Tidak bisa lari ke luar kota, macam-macam. Dulu kan ada pembatasan pergerakan manusia dan barang, jadi mungkin itu yang menyebabkan. Tapi sekarang udah mulai bebas, udah mulai baik lagi ya pasarnya, semoga saja. Dan ini terima kasih Pak Kemin, hari ini kami udah diizinkan belajar bersama untuk sahabat tani, untuk menggali ilmu tentang perbelimbingan. Nanti kalau ada yang pengen beli langsung bisa ngubungin Pak Kemin. Ini desa
Tepatnya kalau rumahnya Pak Kemin di desa apa itu Pak Kemin? Purwoharjo. Purwoharjo, tapi ini kebunnya di sama, desa yang sama? Enggak, ini kebunnya udah di desa Banjarjo. Banjarjo, ini Pak Kemin nih, juragan tanah, jadi ada Banjarjo, ada di desa Purwoharjo, ada punya beberapa kebun, baik jambuhong ataupun ini, belimbing. Pepaya ada juga? Ada juga, terus apa lagi? Jambu kristal. Jambu kristal ada juga, apa lagi? Terus cabai. Ngurusinnya gimana Pak Kemin? Ya, ada karyawan tiap-tiap tanaman apa gimana? Ya enggak ada, cuma kan kita kalau sudah enggak kuat untuk ngurusin ini kan saya ambil. Oh, tapi berarti itu. Karyawannya enggak tetap, kalau enggak memang tetap. Butuh buruh ya, cari buruh untuk bungkusin, untuk ngerawat, untuk nyemprot gitu ya. Iya, enggak ngerekrut karyawan tetap ya. Intinya semua berjalan. Inilah petani sejati, petani yang memang dulu tumbuh dari awalnya keingintahuan bagaimana belajar sampai ke negeri jiran belajarnya Pak Kemin. Sahabat Tani bisa menduplikasi apa yang dilakukan Pak Kemin, bahkan bisa belajar langsung ke Pak Kemin ya. Insya Allah kalau mau bisa. Ada yang belajar nanam belimbing, nanam jambuhong, nanam jambu kristal, nanam pepaya, nanam cabai, inilah guru kita, guru kita Pak Kemin, Pak Watimin namanya. Sahabat Tani, ini Pak Kemin ada pesan-pesan closing statement nggak buat sahabat Tani kira-kira untuk memberi semangat biar ini loh pertanian ternyata bisa untuk hidup, atau gimana pesan Pak Kemin? Ya, coba saya sahabat cuma Tani pesan-pesannya jangan malu lah jadi orang petani. Anak petani jangan malu. Itu paling baik kalau saya itu jadi petani. Hidupnya enak. Seperti itu aja. Paling baik jadi petani hidupnya enak. Enaknya gimana Pak Kemin? Enaknya kayak gini, udah capek kita tinggal tidur. Udah. Capek tidur. Nggak kepengen kerja, tidur juga nggak ada yang marahin ya? Nggak ada yang marahin, nggak ada yang larang. Ini tadi hujan pagi juga males-malesan juga boleh gitu ya? Boleh. Panen ngalir terus ya Pak Kemin? Panen ada jalan terus. Jalan terus. Itu. Ya kuncinya jangan malu lah, terutama itu jadi petani. Kadang kan sekarang kan sudah zaman modern. Ada pemuda jadi petani udah malu sama tetangganya. Seperti itu kan sekarang banyak aja lah, sudah zaman modern seperti ini. Nggak harus kerja kantoran, nggak harus kerja di jadi ASN atau segala macam. Jadi petani pun menjanjikan. Petani udah. Ya kalau menurut saya sudah cukup lah istilahnya jadi petani. Ya alhamdulillah hasil panennya jalan terus semenjak saya bertani. Walau dulu waktu belum bertani saya akui saya susah karena tidak mau terjun di pertanian ya. Setelah terjun ternyata penghasilan boleh nggak rata-rata per bulan berapa hasilnya Pak Kemin? Ya semenjak ada COVID sekarang saya akui agak turun. Ya, agak turun. Tapi rata-rata lah kalau sebelum COVID bisa mencapai berapa? Sebelum COVID rata-rata kalau 1 bulan bisa mencapai 15 juta. Itu sudah bersih semua. 15 juta sudah potong modal, sudah itu keuntungan bersih. Keuntungan bersih. Berarti gajiannya Pak Kemin itu murni udah bersih, udah makan, udah macam-macam 15 juta. Iya, seperti itu. Cuma kalau sekarang kan semenjak ada COVID-19 itu sudah agak menurun. Menurunnya berapa juta? Ya menurunnya itu masih stabil lah. Masih di angka 10 lah ya gajiannya. Pak ini ngalah-ngalahin ASN Pak Kemin. Cuma kan saya perkebunnya kan cuma nggak satu aja, ada belimbing, ada jambu kristal, ada jambuhong, ada cabenya, ada pepayanya dari juga. Dari situ semua ya. Iya, terus saya juga tanam padi juga. Tanam padi juga. Iya. Jadi semua komoditas pertanian digeluti dan alhamdulillah menghasilkan. Soalnya saya lihat tanahnya kan sesuai kondisi lahan. Kalau ini bisa ditanamin belimbing, ini bisa ditanamin padi, ya di spesifik lokasi itu ya. Itu. Nggak harus maksa ya. Nah, jadi sahabat tani ketika tanahnya karakternya cocok untuk sawah, ya untuk sawah saja. Ya. Jangan untuk belimbing atau untuk jambu kristal. Nih trik dari Pak Watimin atau Pak Kemin. Terima kasih Pak Kemin. Sama-sama. Untuk hari ini yang luar biasa, semoga bisa diambil manfaatnya dari kami. Terima kasih, kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa, terima kasih. Matur nuwun Pak Kemin. Sama-sama. Ya, besok kapan-kapan kita belajar lagi Pak Kemin.